Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kembali kita di segmen layar rakit PC ya, dimana di episode kali ini adalah layar rakit PC yang spesial karena kita merakitkan PC dengan komponen-komponen yang dikirimkan oleh beberapa brand. Dan inilah komponen-komponen yang luar biasa deh pokoknya ya. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk merakit PC dengan komponen-komponen ini. Ya pokoknya luar biasa lah ya untuk saya pribadi dan layar desktop tentu saja bisa merakit PC seperti ini. Nah, apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman, bagi yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Ya, sebelum kita bahas lebih detail mengenai komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada AMD Indonesia, kemudian Tim Group Indonesia, Asus Indonesia, Techware Indonesia, kemudian Site, dan juga dalam hal ini DTG Indonesia ya, distributornya dari Techware dan juga Site, yang sudah mensupport ya channel layar desktop sehingga terwujudnya rakitan PC kali ini ya. Jadi ini kumpulan beberapa komponen yang dikirimkan oleh beberapa brand tersebut. Nah, langsung aja kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan. Untuk prosesornya kali ini kita gunakan sebuah monster dari AMD ya, yaitu Ryzen 9 5900X ya, firmware Zen 3 dengan konfigurasi 12 core 24 thread ya, dan dia punya base clock di 3,7 GHz dan maksimum boost clock up to 4,8 GHz. Inilah prosesor yang sangat spesial ya yang dikeluarkan oleh AMD, dan saya rasa di pasaran saat ini mungkin Ryzen 9 5900X ini nyaris nggak punya saingan sebenarnya, karena dari kompetitornya itu konfigurasinya jelas berbeda ya, nggak ada yang bisa sampai 12 core 24 thread seperti halnya yang dimiliki oleh AMD Ryzen 9 5900X ini ya. Bahkan kalau yang lebih tingginya lagi ada 5950X yang lebih nggak ada saingannya lagi sebenarnya ya. Dan yang menarik dari Zen 3 ini adalah menggemparkan sekali di awal-awal kedatangannya, karena memang biasanya AMD itu selalu unggul multi-threaded tapi kalah di single threaded. Tapi untuk Zen 3 ini ya, semenjak kehadiran Zen 3, AMD kemudian overtake gitu ya. Dia unggul multi-threaded, lebih signifikan lagi keunggulan di multi-threaded performance-nya, dan single threaded performance-nya juga bisa mengungguli kompetitornya. Ini yang menarik dari Zen 3 ya, khususnya di AMD Ryzen 9 5900X ini. Nah, prosesornya luar biasa. Bagaimana dengan motherboardnya? Pastinya motherboardnya juga harus yang spesial ya. Dan kali ini kita dikirimi Asus Indonesia sebuah motherboard yang sangat spesial, yaitu Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ya, dengan chipset X570. Dan tentu saja dari seri ROG Crosshair Dark Hero ini adalah salah satu motherboard flagshipnya Asus ya, yang sudah tidak diragukan lagi secara performance. Pastinya ya untuk bisa handle sebuah Ryzen 9 5900X ini akan sangat-sangat pas sekali motherboard yang satu ini. Dan tentu saja fitur-fiturnya ya, dengan motherboard harga 8 jutaan ini pastinya banyak banget fitur-fiturnya dan sangat-sangat membantu tentu saja untuk tuning sebuah Ryzen 9 5900X yang kita pakai kali ini ya. Jadi motherboardnya luar biasa yang dikirim Asus kali ini. Dan untuk VGA cardnya ini luar biasa ya. Ini adalah komponen termahal di rakitan kali ini, yaitu kita dikirimi oleh AMD Indonesia sebuah Radeon RX 6900 XT. Kalau tadi prosesornya monster, VGA cardnya juga monster juga ya. Jadi ini adalah VGA card paling flagshipnya dari AMD, dan kali ini kita akan gunakan dari versi reference-nya ya. Jadi ini versi yang luar biasa ya, versi reference yang gak ada di Indonesia. Dan kali ini kita pegang versi reference-nya luar biasa banget ya. Dari saat saya buka paketnya, saya unboxing boxnya, saya lihat penampilan dalam dari VGA cardnya, waduh ini benar-benar VGA card berkelas, memang luar biasa ya. Ya walaupun sekarang harga dari Radeon RX 6900 XT juga memang sebagaimana kebanyakan VGA lagi tinggi-tingginya ya. Kalau kita lihat di marketplace mungkin harganya sekitar 27-an ke atas ya. Jadi 27 juta ke atas sampai 30 jutaan si Radeon RX 6900 XT ini ya. Jadi tergolong sangat tinggi sekali harganya. Nah, kita akan coba lihat nanti performance-nya bagaimana sih RX 6900 XT ini dikombinasikan dengan
Ryzen 9 5900X. Apakah akan menjadi kombinasi yang bombastis? Nanti akan kita lihat ya performance-nya. Nah, berikutnya kalau prosesornya udah monster, motherboardnya kelas atas, kemudian VGA card-nya juga monster. Untuk berikutnya itu RAM-nya, di sini juga kita gunakan RAM yang nggak main-main juga. Kali ini tim Grup Indonesia mengirimi layar desktop sebuah RAM yang saya bilang juga monster juga nih RAM-nya ya, yaitu tim TeForce Extreme 32 GB kit ya, 2x16 GB 3200 MHz. Ini adalah RAM yang aduh luar biasa deh kalau kalian lihat secara visual ya. RAM ini appearance-nya luar biasa bagus banget pokoknya RGB-nya ya. Jadi ARGB RAM ini, dan saya nggak pernah lihat RAM seperti ini ya, yang tampilan ARGB-nya. Dan itu seluruh bagian dari heat spreader-nya itu nyala gitu loh. Jarang-jarang ada RAM seperti ini ya. Dan biasanya kan kalau RAM-RAM biasa itu heat spreader-nya hanya nyala di bagian atasnya saja biasanya. Nah, ini adalah RAM dengan appearance yang sangat luar biasa. Mungkin ini adalah RAM yang paling bagus appearance-nya kalau menurut saya ya, secara versi saya, secara tampilan ini RAM yang kelihatannya paling keren yang ada, yang pernah saya lihat nih ya. Nah, apakah RAM yang secara appearance keren banget ini juga bisa memberikan performance yang bagus ya, yang luar biasa? Nah, nanti akan saya bahas juga mengenai overclockability dari RAM yang satu ini, sampai sejauh mana kita bisa tuning si RAM ini sampai sekenceng-kencengnya, kira-kira maksimal sampai berapa, kita akan bahas juga ya di video kali ini. Dan berikutnya adalah SSD. Untuk SSD kita gunakan yang pertama adalah SSD SATA dari tim Grup juga ya, tim Grup Indonesia mengirimi kita sebuah SSD SATA, yaitu tim CX2 Classic 1 TB. Sebuah SSD SATA yang dipersiapkan tim bagi teman-teman yang ingin hijrah dari harddisk ke SSD ya, yang ingin merasakan seberapa kenceng si SSD itu. Tim mempersiapkan tim CX2 Classic ini, dan ini ada termasuk SSD SATA yang kenceng juga ya. Nah, ini kita akan gunakan SSD SATA dari tim ini untuk SSD yang pertama. Nah, SSD yang kedua, karena PC-nya kelasnya luar biasa seperti ini, pastinya tetap harus pakai SSD NVMe dong supaya makin kenceng lagi gitu ya. Nah, di sini supaya nggak ribet untuk install lagi, saya pakai aja SSD yang saya punya, yaitu kita pakai Adata XPG SX 8200 Pro 512 GB yang saya punya sendiri ya, supaya nanti dalam tes ataupun benchmarknya nggak usah install lagi gitu. Jadi kita pakai SSD yang kita punya untuk kali ini, untuk SSD NVMe-nya ya. Dan berikutnya untuk power supply. Nah, power supply di sini kita gunakan power supply yang pastinya nggak boleh main-main dong ya, karena kita pakai Ryzen 9 5900X, kita pakai Radeon RX 6900 XT, ya nggak boleh main-main power supply-nya. Nah, kali ini kita gunakan dari Corsair, yaitu Corsair RM850 80 plus Gold ya pastinya. Jadi untuk sebuah sistem yang menggunakan Radeon RX 6900 XT, itu rekomendasi PSU-nya minimal adalah 850 watt ya, sebagaimana yang kita gunakan kali ini. Jadi amannya kalian pakai, kalau pakai sistem seperti ini 850 watt, dan kita pakai yang 80 plus Gold ya pastinya, supaya tentu saja menjamin agar PC kita udah mahal-mahal ya, tentu saja kita harus jamin dengan PSU yang bagus supaya sehat dong ya, supaya lifetime-nya juga panjang, maka perlu PSU yang bagus. Kali ini kita pakai yang dari Corsair RM850 ini gitu ya. Dan berikutnya yang nggak kalah penting, kita pakai prosesor 12 core 24 thread yang tentu saja haus daya dan akan mengeluarkan panas yang cukup tinggi. Maka kita butuh CPU cooler yang juga bagus. Nah, kali ini kita dikirimi oleh sebuah brand dari Jepang, yaitu Side ya, Side Mugen 5 ARGB Plus. Ini adalah sebuah air cooler berukuran tower yang cukup besar dengan 2 buah fan dan 6 heat pipe. Nah, ini jadi kalau lihat speknya sih saya rasa ini sudah cukup sanggup untuk bisa handle sebuah Ryzen 9 5900X. Tapi kita lihat nanti performanya seperti apa. Dan CPU cooler ini juga punya tampilan yang keren juga ya. Jadi nggak cuman tower gede, tapi dia juga ada tampilan RGB-nya dan ARGB juga. Jadi bisa disetting juga, menarik ya tentu saja. Yang terakhir di sini untuk casing. Nah, untuk casing ini kita dikirim oleh Techwear Indonesia, yaitu Techwear Forge L IATX. Jadi ini adalah sebuah casing yang cukup besar ya. Jadi bisa menampung motherboard sampai ukuran IATX. Jadi motherboard paling gede pun bisa masuk di sini. Kalau kalian perhatikan di sini, ini menarik ya kalau menurut saya, karena dia punya di depan itu adalah 3 fan 3 kali 140 loh ya, bukan 3 kali 120. Jadi 3 fan di depannya ini adalah berukuran 140. Kalau kalian bayangkan sebuah
casing dengan 3x140 di depan, berarti itu casing gede banget. Gede banget. Dan bagian depannya ini adalah mesh ya. Jadi ini sistemnya mesh. Jadi ini bener-bener airflow-nya luar biasa bagus. Dan ketiga fan ini dan juga satu fan di belakang itu sudah include di dalam paket penjualannya. Jadi kalian beli casing ini udah nggak usah beli fan lagi sebenarnya ya. Sudah cukup 3 fan di depan, 1 fan di belakang. Udah sangat-sangat cukup. Dan ditambah sebuah controller juga. Jadi ya lengkap banget sih ya. Harganya adalah sekitar 1 jutaan aja, 1 jutaan lebih sedikit lah ya. Jadi ini menarik sekali ya. Casingnya berukuran cukup besar dan bagian depannya mesh juga. Sudah dikasih 4 fan, dimana 3 fannya adalah 140 mili dan semuanya itu adalah ARGB dan sudah dikasih controller juga. Waduh, ini lengkap banget sih casingnya, luar biasa. Dan ini casing kelebihan utama tentu saja airflow-nya ya, karena dia sistemnya mesh dan juga punya 3 fan besar di depan ya, 140 mm. Dan kenceng juga ini fan-nya. Kalau saya diem di sini aja masuk angin saya nih gitu ya, karena kenceng banget fan di bagian depannya ini. Jadi itu akan menjamin airflow casing ini menjadi lebih baik. Nah, untuk mempercantik appearance-nya lagi nih dari tampilan di dalam casingnya ini, kita juga tambahkan sebuah LED strip ya, yaitu dari Techwear juga, yaitu Techwear OmniBeam Neo LED. Jadi ini adalah sebuah LED strip yang bisa dipasangkan di motherboard maupun di fan ya. Jadi kelihatan seperti ini tampilannya ya. Jadi di ujung-ujungnya kita kasih LED strip seperti ini. Dan ini adalah LED strip yang berkelas juga ya, bukan LED strip biasa yang biasanya kan kelihatannya kayak main-main gitu ya LED stripnya. Kalau kali ini warnanya kelihatan solid banget. Dan tentu saja ARGB juga ya. Jadi dia bisa disetting juga dengan controller yang ada di belakangnya. Oke, itu aja untuk komponen yang kita gunakan. Dan seperti apa performance dari PC Monster yang satu ini, langsung aja kita lihat performance-nya. Ya, berikutnya kita bahas mengenai overclocking ya. Kita sedikit bahas aja mengenai overclocking di PC yang satu ini.
punya PC dengan spesifikasi yang seganas ini ya, semonster ini, tentu saja kurang lengkap kalau nggak dicoba overclockingnya seperti apa ya. Nah, di sini kita coba overclocking CPU-nya atau prosesornya, kemudian juga overclocking dari RAM atau memorinya juga kita coba sampai sejauh mana kemampuannya, dan kita juga mau lihat sejauh mana kemampuan dari CPU cooler dari site ini juga ya. Nah, untuk overclocking CPU-nya di sini kita coba ya si Ryzen 9 5900X ini sampai berapa sih maksimal kemampuannya. Nah, ternyata Ryzen 9 5900X ini bisa kita overclock maksimal sampai ke 4,6 GHz all core ya, dengan CPU V-Core di 1,325 volt ya. Ini pencapaiannya cukup oke juga ya. 4,6 GHz all core untuk sebuah 12 core 24 thread ya tergolong tinggi juga ya. Nah, ketika kita coba benchmark di Cinebench R15 itu improve sekitar 13% terhadap kondisi defaultnya ya untuk multi threaded performance-nya. Kalau untuk single threaded nggak usah ngomong deh kalau single threaded ya, karena untuk single threaded Ryzen 9 5900X itu kan punya maksimum boost up to 4,8, sementara kalau kita overclock ke 4,6 itu berarti di bawah maksimum boostnya. Artinya malah single threadednya malah bisa turun, dan memang turun gitu hasilnya. Jadi kalau untuk gaming sih saya rasa ya, saran saya untuk teman-teman, kalian lebih baik jangan lakukan overclocking, kecuali untuk productivity yang butuh multi threaded performance ya kalian lakukan overclocking di situ. Kalau gaming jalankan default aja udah sangat kencang prosesor yang satu ini ya. Kalau untuk kebutuhan productivity, rendering, editing gitu, itu baru kalian worth it untuk melakukan overclocking ya. Nah, untuk temperatur bagaimana? Dengan menggunakan air cooler dari site ini apakah sanggup ya untuk menjalankan sebuah Ryzen 9 5900X? Kalau kita lihat dari gaming performance-nya tadi ya, saat kita jalankan game sih lancar jaya, temperaturnya aman banget. Nah, kalau kita coba benchmark dengan Cinebench R15 maupun Cinebench R20 bagaimana? Kalau kondisi default itu temperaturnya masih di bawah 80 derajat Celcius saat full load-nya di Cinebench R15 maupun Cinebench R20. Jadi intinya kalau kalian pakai cooler ini untuk jalankan default si Ryzen 9 5900X-nya itu aman banget. Jadi bisa untuk menjalankan Ryzen 9 5900X. Jadi nggak cuman RGB-nya aja yang keren ya, ternyata juga performance-nya oke juga untuk bisa handle sebuah prosesor 12 core 24 thread. Nah, kalau kalian mau overclocking seperti halnya yang tadi saya lakukan, itu berapa temperaturnya? Kalau saat kita jalankan di 4,6 GHz all core di Cinebench R15 itu temperatur maksimalnya adalah 91 derajat Celcius saat kita jalankan 10 kali loop Cinebench R15 ya. Nah, kalau saat kita coba Cinebench R20 itu maksimum temperaturnya sampai 96 derajat Celcius. Ya, terbilang tinggi sih ya untuk temperaturnya kalau kalian pakai cooler ini untuk overclocking si Ryzen 9 5900X. Nah, berikutnya kita coba juga nih overclocking dari memorinya. Nah, untuk overclocking memorinya, sebuah memori dari TIM yaitu TIM T-Force Extreme 32GB kit 3200 MHz CL16 ini seperti apa? Nah, memori ini dengan profile XMP 3200 MHz dan timingnya adalah 16, 18, 18, 18, 38. Ini coba kita tuning ya dengan cara yang pertama adalah kita coba naikkan frekuensinya saja tanpa merubah timing, itu mentoknya sampai berapa. Ternyata itu ketika kita coba timingnya nggak kita rubah, tetap di 16, 18, 18, 18, 38, itu kita bisa naikkan frekuensi sampai ke 3333 MHz ya. Jadi naik lumayan juga ya, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi timing tetap di timing yang sama dengan profile XMP-nya. Dan setelah kita coba benchmark dengan AIDA 64 ya untuk memori benchmark, itu juga ada improvement pastinya ya dengan menaikkan frekuensinya ke 333 MHz itu, dan timing tetap sama. Jadi read speed-nya naik dan juga malah latensinya juga improve juga ya, lebih rendah latensinya, memori latensinya. Jadi ada improvement di situ. Jadi RAM ini punya room of improvement juga ya, untuk jadi nggak cuman di profile XMP dia bisa jalan, lebih tingginya pun dia bisa. Nah, itu kalau timingnya tetap kita nggak rubah atau nggak kita longgarkan. Nah, kalau kita sedikit melonggarkan timing, kira-kira sampai ke berapa maksimalnya ya? Kita bisa coba yaitu sampai ke 3733 MHz dengan tetap FCLK 1:1 ya. Jadi ini 3733 MHz FCLK 1:1, dan timing kita kendorkan sedikit ke 18, 22, 22, 22, 42. Dan hasilnya ketika kita benchmark itu improve lagi. Jadi dari mulai read speednya naik,
dan juga latency yang juga masih terjaga walaupun tadi timing kita agak kendorin sedikit gitu ya. Nah, kita berikutnya coba juga kita naikin lagi frekuensinya. Nah, itu memang udah nggak bisa FCLK 1:1, jadi harus 1:2, tapi timing kita tetap di 18, 22, 22, 22, 42. Itu bisa sampai berapa maksimal? Itu kita bisa sampai 4000 MHz ya. Itu kenceng banget. Nah, ketika di benchmark dengan Aidana 4 itu juga memang read speednya naik dibanding ketika di 3733 MHz, namun di latensinya itu sedikit lebih jelek. Jadi ya agak naik latensinya, di memori latensinya. Jadi ya saya pikir optimumnya sih di 3733 MHz tadi dengan timing di 18, 22, 22, 22, 42. Itu kalian bisa dapatkan read speed yang kencang dan latensi yang juga tetap oke gitu ya. Jadi ini secara umum saya lihat RAM ini punya kapabilitas overclocking yang bagus juga. Berikutnya sebagaimana hasilnya di layar desktop, kita coba bahas mengenai konsumsi listrik ya. Ini adalah PC monster, apakah konsumsi listriknya juga monster? Nah, kita coba tes dengan gaming load di game Cyberpunk 2077 ya, 4K gaming. Kita coba berapa sih konsumsi listriknya. Ternyata PC yang satu ini ketika kita coba gaming load dengan Cyberpunk 2077 4K gaming, itu konsumsi listriknya adalah sekitar 500 wattan lebih ya, sekitar 505 watt lah ya. Jadi ini PC agak lumayan tinggi juga sih ya untuk konsumsi listriknya ya. Jadi dengan PC semonster ini memang harus dibayar dengan konsumsi listrik yang tinggi. Di luar itu gimana biaya bayar listriknya? Nah, untuk biaya bayar listriknya ini seperti biasa kita coba simulasikan dengan 3 kondisi, 3 jam pemakaian per hari, 6 jam dan juga 12 jam pemakaian per hari. Bayar listrik per bulannya berapa? Nah, untuk pemakaian 3 jam per hari itu biaya bayar listrik per bulannya itu adalah sekitar Rp65.661. Kalau 6 jam itu di Rp131.323. Kalau 12 jam per hari biaya bayar listrik per bulannya adalah sekitar Rp262.646. Jadi waduh, lumayan juga kalau kalian ini adalah gamer yang pakai PC seperti ini ya. Jadi 262 ribuan per bulan untuk PC aja ya. Jadi kalau 12 jam per hari kalau gaming ya, 12 jam per hari. Kalau dipakai untuk kebutuhan non gaming sih pastinya akan lebih irit lagi, pemakaian listriknya lah lebih rendah gitu ya. Jadi ini tergolong selain performance-nya yang monster ya, konsumsi listriknya juga monster juga sih ya teman-teman. Ya teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini. Jadi kombinasi antara monster ketemu monster ya, Ryzen 9 5900X dengan Radeon RX 6900 XT. Jadi kombinasi Ryzen Radeon yang memberikan performance luar biasa sekali ya. Di gaming 4K tadi kita lihat semua game di setting rata kanan dan FPS-nya juga tinggi-tinggi semua ya. Untuk game-game berat juga masih bisa dilibas rata kanan juga. Jadi ya luar biasa lah pokoknya PC yang satu ini. Kali ini saya juga speechless juga ngelihat performance-nya dengan prosesor yang punya performance sangat-sangat luar biasa ya. Ryzen 9 5900X punya multi-threaded performance yang sangat-sangat tinggi dan juga punya single-threaded performance yang juga tinggi sekali, dikombinasikan dengan Radeon RX 6900 XT yang paling kencang untuk VGA AMD yang ada saat ini. Jadi ya itu kombinasi yang udah bener-bener paling luar biasa. Ya mungkin kombinasi yang lebih tinggi lagi dari ini ya kalau pakai Ryzen 9 5950X ya, yang lebih tinggi 16 core 32 thread. Tapi ya dengan yang kali ini aja 12 core 24 thread aja udah gila banget performance-nya ya gitu. Jadi luar biasa untuk gaming ini PC sangat-sangat dahsyat performance-nya untuk 4K gaming, bahkan ya bukan gaming di 1440p atau bahkan di 1080p, ini 4K gitu ya. Dan dengan performance yang monster itu tadi ya pastinya dibayar oleh konsumsi listrik yang enggak sedikit juga ya. Jadi tergolong tinggi juga ya, tapi sesuai lah ya dengan performance yang diberikan oleh PC yang satu ini. Oke, mungkin ada yang nanya, ini PC seperti ini budgetnya berapa? Jujur aja, saya juga belum ngitung nih. Sampai saya bikin video ini, saya juga belum ngitung berapa total budgetnya. Tapi ya nanti di videonya nanti saya akan taruh di sini untuk ya estimasi kira-kira budgetnya berapa sih kalau kalian pengen PC dengan kombinasi yang seperti ini. Ya pastinya budgetnya nggak murah sih ya. Ini adalah
PC untuk kelas sultan lah ya, bisa dibilang begitu ya kalau kombinasinya seperti ini. Oke, itu aja teman-teman untuk kerakitan PC kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Jadi sekali-kali kita cuci mata lah ya, jadi jangan kere-hore terus. Nanti kalau kere-hore terus kita buram matanya ya. Jadi sekarang kita sekali-kali ya rakit yang seperti ini ya, walaupun kita nggak memiliki tapi kita bisa ngelihat, bisa mengetahui perkembangan teknologi sejauh mana sih gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.